Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Setelah sebelumnya Rujuk Podcast sempat mengundang Ketua Pansus 11 Ibu Epi Maprining Sianti terkait perubahan status badan BUMD menjadi Perumda atau Perseroda. Kali ini Rujuk Podcast kehadiran bagian hukum dari PDMP, perusahaan daerah Mitra Patriot, Bang Iqbal Daud. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bang Iqbal. Bang Iqbal izin Bang, ini kita menerapkan protokol kesehatan. Tadi Abang hadir datang ke studio sempat cuci tangan ya Bang ya. Ini kan kita ada jaga jarak juga nih. Mohon berkenan kita lepas masker Bang. Oh siap. Terima kasih Bang Iqbal. Siap. Nah headphone-nya dipakai Bang, izin. Yang Oke. kabel sebelah kiri, oke. Siap. Wah, sepertinya udah biasa talk show nih kayak Bang Iqbal. Baik Bang Iqbal, sebelum kita bahas terkait perubahan status ya di PDMP, ini kan mau persiapan menjadi Perumda atau Perseroda, implikasi dari undang-undang ya pemerintahan daerah 23 2014 ya. Nah, ini kita juga pengen tahu nih, Bang Iqbal di PDMP sebagai bagian hukum ya, itu tugasnya ngapain aja tuh Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lukman. Siap. Tugas saya selaku amanah yang diberikan selaku kabid hukum adalah mencoba mempelajari setiap regulasi, aturan, Betul. dan melakukan analisa secara yuridis berkaitan dengan perjanjian kerjasama, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya regulasi yang menjadi core bisnis perusahaan daerah Mitra Patriot. Nah, ini sangat sangat beriringan sekali dengan apa ya kemarin untuk Pansus 11. Karena bicaranya legal juga, bentuknya perda nanti ke depannya. Artinya apa udah paham betul nih arahnya ke depan bicara Perseroda atau Perumda ya Bang ya? Baik, makasih teman-teman. Prinsip sebetulnya amanah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu 3 tahun setelah undang-undang itu lahir, betul. sudah harus dibentuk satu perubahan dari perusahaan daerah menjadi Perumda atau Perseroda. Betul. Sebetulnya kedua analisa yuridis antara Perumda dan Perseroda sama, cuman yang membedakan di Perseroda diperbolehkan perusahaan tersebut menggayat investasi saham pihak ketiga ya? Ya pihak ketiga, tapi ada ketentuan. Ada batasnya. Tidak boleh melebihi 50% plus 1. Betul. Kalau Perumda sepenuhnya pemiliknya adalah Daerah ya, pemerintah pemerintah daerah ya. Itu saja yang membedakan. Sehingga kemarin dengan berbagai proses, alhamdulillah, insya Allah hari ini finalisasi jam 4 mestinya tadi. Oh hari ini diundang ya? Diundang, di Pansus 11 juga ya? 11 berkaitan finalisasi Raperda perubahan status badan hukum Perumda menjadi Perseroda atau ya? Perumda. Oke, artinya nih hari ini finalisasi. Iya. Sebelumnya sempat dibahas dari Ketua Pansus 11 bahwa dari PDMP belum menyerahkan apa nih core bisnisnya nih ke depan seperti apa bentuknya. Itu sampai dengan saat ini sudah berarti ya? Sudah, jadi karena berkaitan dengan kalimat finalisasi, tentunya proses itu sudah ada. Sudah dilalui ya? Sudah dilalui. Nah, maka kemarin itu bisnis plan. Bisnis plan itu adalah sebuah perencanaan bisnis. Mau dibawa kemana ke depan nih? Mau dibawa kemana ke depan. Tetapi memang awal Pak Direktur ya kan memerintahkan ketika sepakat waktu ada ketentuan surat dari pemerintah bahwa kita harus berubah. Nah, kami ketika itu memang memiliki sebuah kajian analisis Perumda. Nah, maka bisnis plan yang kita siapkan bisnis plan Perumda. Dan diserahkan tuh waktu itu ke DPRD. Tapi ternyata katanya dibalikan, benar Bang? Karena ternyata di tengah perjalanan ada hal-hal yang sifatnya mungkin kan pemiliknya pemerintah kota, betul, PM. Betul. Melihat ke depan idealnya PDMP ini menjadi Perseroda dengan berbagai timbangan mungkin aspek bisnis, aspek investasi, aspek perkembangan lebih ideal di Perseroda. Maka kami diminta Perseroda. Nah, tentunya kami menyiapkan sebuah anatomi yang Perum menjadi Perseroda kan tidak siap. Butuh proses lah. Butuh proses dengan waktu yang deadline. Tapi alhamdulillah sering waktu, sering jalan, juga dibantu oleh Kabak Ekonomi selaku pembina BUMD, itu berjalan normal. Nah, kalau bidangnya atau usaha apa saja sih yang PDMP ini sudah lakukan dan kerjakan gitu Bang? Ya, saat ini kan yang paling jelas PDMP memiliki core bisnis transportasi.
Karena itu saat ini Oh, mengelola Transpatriot itu ya? Patriot, mengelola 29 unit bus. Luar biasa. Nah, 29 unit bus inilah menjadi core bisnis andalan PDMP Betul. dengan nama Transpatriot yang memiliki 3 Rute ya? ya kan. Satu Harapan Indah Terminal, kemudian rute 2 Vida Sumarekon. Nah, rute 3 Sumber Arta, Wisma Asri. Wisma Asri ya. Oke. Nah, dari persiapan ini kan artinya nanti akan dipersiapkan menjadi Perseroda. Nah, ini udah siap betul artinya PDMP nanti akan menjadi Perseroda ke depan ya, Bang ya? Artinya gini, Bang Lukman, kami kan pelaksana. Pelaksana dari satu kebijakan. Persoalan bukan siap atau tidak siap. Ketika memang anatominya berubah menjadi Perseroda, mau nggak mau ya? tidak mau kami laksanakan dengan segala konsekuensi. Betul. Walaupun ekspektasi teman-teman tetap pengennya Perumda ketika ya? itu Perumda ketika itu. Tetapi ketika KPM kuasa pemilik modal dalam ini pemerintah Kota Bekasi mengarahkan Perseroda dengan berbagai aspek, mau tidak mau satu keniscayaan yang tidak bisa kami hindari tetap kami jalankan. Selain mungkin bicara permodalan yang bisa melibatkan pihak ketiga di Perseroda ini, apakah nanti ada komisaris dari luar atau mungkin direksi dari luar juga gitu? Implikasinya ke sana. Nah, seiring saat ini kan direksi 1, direktur. Maka kalau direksi 1 badan pengawas atau komisaris, kalau Perseroda kalimat badan pengawas itu menjadi komisaris. Komisaris betul. Itu 1. Nah, otomatis nanti komisaris ini entah perwakilan dari pemerintah atau independen selaku nanti pemilik. Yang pasti direksi 1 dulu. Yang pasti direksi 1. Nah, sempat juga di media ramai bahwa selain bicara core bisnis yang transportasi, PDMP juga sempat ingin untuk parkir kalau nggak salah ya, usaha parkir gitu ya. Itu diperbolehkan secara aturan gitu ya, Bang? Karena memang di pendirian awal ya kan, di Perda tentang BUMD ya, tentang berdirinya BUMD itu, Perda sini ya. Ada kalimat bahwa memang core bisnisnya itu adalah core bisnis salah satunya parkir yaitu Perda nomor 10 tahun 2009. Bicara core bisnis tadi kan ada aturan ya di Perda ya, Bang ya. Perda 10 tahun 2009 tentang pembentukan BUMD PDMP. Di situ disebutkan juga selain bicara transportasi, Bang ya, untuk core bisnis. Justru di Perda 10 tersebut ya kan objek transportasi tidak ada. Tapi kenapa bisa? Karena ada kalimat dapat melakukan usaha-usaha lain yang sah. Oh, di poinnya di situ tuh ya. Justru entry pointnya itu sebenarnya di parkir. Parkir ya. Nah, tetapi memang seiring berjalan adanya perwal, ada aturan parkir PSU itu tidak boleh dilakukan penunjukan, harus melakukan pemilihan. Nah, kalau beda pemilihan dan penunjukan, kalau pemilihan kan harus proses kontes. Betul. Ya. Ada open bidding bahasa open itu. Bidding atau tender. Tender ya, Maka PDMP yang wujud anatomi badan hukumnya adalah perusahaan daerah kesulitan karena tidak memiliki SIUP, tidak memiliki apa. Jadi kalau parkir memang ada dikelola itu. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, itu tadi seiring waktu ada aturan yang mengikat sehingga PDMP terganjal ketika ingin mendapatkan penunjukan langsung itu. Gitu. Padahal sebenarnya secara ini boleh aja tuh, Bang ya. Boleh saja ya. Boleh saja karena parkir ada, transportasinya justru tidak jelas. Nah, di perubahan Perda saat ini, Perda yang insya Allah dalam waktu dekat akan difinalisasi, itu kita perkuat. Diperkuat ya, artinya bisa nanti nih untuk parkir juga gitu ya. Insya Allah bisa. Artinya secara core bisnis akan lebih banyak nih pendapatan juga di situ ya, Bang. Nah, sekarang mohon izin, Abang juga sebagai penanggung jawab ya untuk proses open bidding ya di PDMP karena proses pemilihan direksi ya, Bang ya. Betul, Bang ya? Bukan penanggung pelaksana pelaksana yang pendampingan. Oh, pelaksana pendampingan untuk open bidding ya. Penanggung tetap Pemkot. Oh, tetap Pemkot ya. Iya. Nah, prosesnya sudah sejauh mana, Bang, untuk proses open bidding ini, Bang? Saat ini sedang proses, sedang disiapkan juknisnya, mekanismenya, tim konsultan independennya, kan harus sudah proseskan di media, diiklankan juga. Semuanya sedang proses, penanggung jawabnya tetap di bawah
Asda 3 bersama tim terkait, ada Kabak Hukum di sana. Nah, saya selaku pihak Kabid Hukum PDMP diminta untuk pendampingan mengikuti proses itu. Oke. Karena kemarin sempat berbincang dengan Bu Epi bahwa saat ini penanggung jawab untuk di PDMP antara Bang Iqbal sebagai bagian hukum dengan pengawas ya, Mbak Anneke ya kalau nggak salah ya. Artinya masih koordinasi dengan dua orang ini ya, Bang Iqbal dengan Bu Anneke. Nah itu sejauh ini gimana Bang komunikasi dengan DPRD sebelum mungkin hari ini finalisasi Bang? Jalan, alhamdulillah jalan. Cuman memang kemarin itu terjadi sebuah pandangan yang seolah-olah stuck mengenai business plan. Betul. Ya kan? Nah itu tadi kami menyiapkan business plan dengan anatomi ketika itu Perumda. Jadi anatomi Perumda adalah tetap di bawah pemerintah kota. Walaupun sekarang juga di bawah pemerintah kota, tetapi secara anggaran ya sudah profesional, gitu, sudah menjadi badan hukum perseroan ya, lebih profesional. Gaya passionnya ya gaya passion profesional. Kalau ketika Perumda kan passionnya birokrasi ya kan di bawah ini. Itu. Mungkin lebih baik lagi kalau bicara lebih profesional di Perserda Bang ya. Memang sebetulnya tidak usah bicara Perumda atau Perserda, profesionalisme itu adalah sebuah tuntutan, keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Siapapun yang melakukan masuk di dalam sebuah badan usaha milik pemerintah harus profesional di situ. Kan untuk menggali betul. Nah, sejauh ini nih banyak juga yang mempertanyakan Bang, itu PDMP ini bagaimana Bang secara mungkin cash flow keuangan pendapatannya gitu Bang? Ya saat ini kan masih bergantung pada subsidi karena mengelolakan transportasi 29 transportasi moda angkutan katakanlah kota yang nyaman ya kan. Itu semuanya tergantung pada persoalan subsidi. Tapi dari 29 katanya ada yang tidak subsidi itu Bang? Ada 20 ya. 20. Itu artinya mengandalkan tadi jalur trayek itu tadi itu. Penumpang ya. Iya. Nah sejauh ini bagaimana Transpatriot itu? Karena bicara transportasi unggulan Kota Bekasi kan Transpatriot nih. Iya. Ini udah hampir berjalan 3 tahun nih kalau nggak salah Bang. Betul. Nah, sudah sejauh mana nih Bang masyarakat menikmati Transpatriot? Alhamdulillah kan sebagaimana visualisasi pemerintah kota Pak Wali Kota bahwa menjadikan smart city ya kan, kota yang bersahabat ya kan, kota yang modern. Tentunya moda angkutan yang nyaman, tepat dan aman. Transpatriot ini adalah mendukung visualisasi visi Pemkot smart itu, city tadi ya, smart city tadi. Artinya dibutuhkan oleh masyarakat. Kalaupun saat ini seolah-olah ini karena kondisi kan, 6 bulan ini semua pandemi kan, juga mungkin aktivitas masyarakat juga terbatas ya, gitu WFH ya semuanya. Nah, sebelum kita beralih ke segmen ketiga Bang, segmen terakhir nih. Kemarin Pak Dirut itu sempat membuat surat pernyataan ya Bang ya, pernyataan pengunduran diri, itu benar Bang ya? Iya, jadi membuat surat pernyataan karena berbagai pertimbangan. Ketika itu memang ada sebuah aturan di PP 54 ya kan, seorang direksi BUMD tidak boleh ya kan memilih konflik of interest terhadap salah satu partai politik atau pengurus partai politik. Karena beliau ingin mengikuti sebuah konsentrasi partai, maka mengundurkan diri, gitu. Jadi menghindari konflik of interest tadi ya? Ya memang keharusan aturan. Betul. Peraturan 54 itu. Gitu. Jadi implikasi dari surat pernyataan dengan surat pengunduran kan berbeda nih Bang? Pernyataan itu adalah pernyataan mundur. Gitu. Yang implikasi permohonan ya maksudnya. Permohonan. Berbeda tuh ya implikasi pernyataan dan permohonan ya. Kalau pernyataan seorang menyatakan, ya artinya tidak perlu menunggu jawaban, ya kan? Saya dengan ini menyatakan. Tapi kalau permohonan saya mohon kepada Bung Lukman, artinya harus dijawab permohonan. Betul. Gitu kan permohonan saya mohon. Nah, kalau nyatakan kan berarti sudah keputusan pribadi lah ya. Iya. Nah, tetapi kondisi birokrasi itu kan walaupun bikin surat pernyataan menyatakan mundurkan diri, tidak serta-merta bahwa sudah begitu saja. Yang bersangkutan ya. Administrasi. Artinya masih dilibatkan secara administrasi direksi saat ini walaupun sudah melakukan. Bukan dilibatkan, tetap tanggung jawabnya. Tetap tanggung jawab ya. Walaupun secara teknis dan administrasi setiap keputusan yang diambil oleh direktur Pak Insinyur Bagus Hendar Sulaiman harus minta izin persetujuan oleh kota selaku owner ya, KPM ya. Nah, karena dia diangkat lewat surat keputusan, maka harus diberhentikan lewat surat keputusan. Walaupun sifatnya pernyataan tanpa harus dijawab otomatis. De facto demikian. De jure-nya tinggal surat.
Bang Iqbal, nggak kerasa nih Bang, kita di segmen terakhir Bang. Tapi sebelum kita mengakhiri talk show ini Bang, kita juga pengen tahu nih, Abang sebagai apa ya, pernah berpengalaman juga nih di dunia wartawan kalau nggak salah ya. Nah, bicara karakter wartawan Bang saat ini seperti apa menurut pandangan Abang sendiri gitu? Iya. Makasih ya. Iya. Saya jujur, walaupun profesi saya saat ini sebagai seorang lawyer, Iya. napas dan nadi saya dunia profesi jurnalis itu masih melekat. Karena kenapa? Itu tadi saya katakan tadi, insan pers itu adalah orang yang memiliki sebuah kebebasan, kemerdekaan dalam melakukan sebuah tugasnya. Tidak ada profesi yang memiliki kebebasan sebagaimana insan pers. Sehingga dari tahun 87 sampai 99 saya melakukan itu enjoy sekali gitu loh. Ya, enjoy sekali. Nah, yang menjadi perbedaannya saat ini dunia pers di era 90-an ke masuk pasca reformasi di 2000, perbedaannya saat ini tidak ada sekat. Sehingga ada kalimat masyarakat mengatakan pers kan kebablasan. Sampai dengan sekarang itu apa ya, slogan itu apa, stigma itu melekat tuh ke wartawan. Melekat. Akibat kebablasan sehingga orang menganggap bahwa lebih enak menjadi seorang wartawan, bebas melakukan apapun, ya kan, dan bisa mendapatkan suatu apapun. Padahal insan pers adalah profesi yang mulia. Selain profesi dunia lawyer, profesi nobile, yaitu adalah profesi yang mulia. Insan pers sangat mulia. Karena kenapa? Hanya satu-satunya wartawan yang bisa melakukan investigasi of reporting. Apa itu investigasi of reporting? Dan melakukan investasi ketika dia baru berkata katanya. Dua perbedaan. Dunia lawyer tidak boleh katanya. Nggak boleh ya. Faktanya. Harus faktanya. Fakta hukum. Wartawan bisa menjadi katanya, bisa jadi fakta dia. Betul. Nah, itulah kehebatan wartawan. Tetapi di era sekarang banyak yang tidak siap. Kan tidak. Atau karena saking mudahnya Bang mendirikan media Bang? Selain saking mudah, tidak siap menghadapi sebuah benturan tantangan juga ini. Karena dulu media pers satu-satunya lewat media cetak. Kita bangga begitu nulis, hanya kita nulis ditampilkan tuh nama kita ya, kode saja, itu bangganya kita. Luar biasa itu ya. Sebenarnya sekarang bisa juga dengan media online lebih cepat. Cuman karena sekarang itu tadi kesiapan rekan-rekan insan pers itu melihat contoh di WhatsApp, bikin grup, bikin broadcast, dia bisa menyebarkan berita. Kayak kan, dengan 10 grup aja, dengan 256 kali 10 berarti udah hampir 2000. Dia bisa menyebarkan satu berita. Kan opini kan. Nah, kemudian dia bikin lagi online. Hanya itu saja. Tapi saya berharap rekan-rekan pers sekarang lebih tertantang ketimbang dulu. Oke, artinya tetap meningkatkan kualitas juga sebagai kualitas dan kesiapan mental menghadapi sebuah era. Nah, era transformasi ini sudah era digitalisasi sekarang. Era digital, mentransformasi dengan mudah, ya kan, melakukan suatu apapun. Siap, terima kasih Bang pengalamannya nih sudah di sharing di kawan rujuk ya Bang ya. Bang, kembali lagi di PDMP Bang. Ini sebelum bicara finalisasi, ada berapa pasal sih Bang yang disodorkan dari PDMP sebelum nanti bentuknya perda Bang? Sebetulnya tidak ada perubahan yang mendasar. Karena kan tadi keniscayaan Undang-Undang 232 Undang-Undang 23 pemerintahan ya. Pemerintahan dari 23 2014 ini adalah keharusan. Hanya dua perintahnya, Perda atau Perseroda. Jadi tidak ada satu perubahan yang mendasar. Pasalnya hanya mengatakan permodalan, kemudian berkaitan dengan core bisnis. Sudah. Sementara aturan lain dia mengikat pada PP 54 tentang perseroan, tentang BUMD, kemudian lain-lain tentang perseroan. Itu saja. Mungkin ke depan Bang, harapan Abang nih bicara PDMP seperti apa ke depan, baik nanti setelah menjadi perseroda gitu Bang? Performan daripada perseroda menjadikan sebuah performan yang passionnya lebih profesional. Sehingga orang yang masuk di situ adalah orang yang profesional, orang yang memiliki sebuah kompetensi, kemampuan dalam menghidupkan sebuah perusahaan. Tentunya dengan core bisnis yang cukup banyak, insya Allah perseroda PDMP ini mampu bersaing dan kata kuncinya mampu meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Memberikan potensi keuntungan buat PAD Kota Bekasi. Artinya pemerintah kota juga bisa apa ya, berarti tadi feedback ya, setelah membantu PDMP juga memberikan PAD buat Kota Bekasi. Terima kasih Bang Iqbal Daud. Tapi sebelum akhir Bang, di Rujuk Podcastnya ada namanya Q&A Tanjab Bang. Tanya jawab. Ada dua soal, nanti dijawab cepat 2 detik Bang. Boleh izin nggak ya? Bisa dimulai Bang sekarang? Boleh. Abang lebih suka profesi sebagai
tadi ya jurnalis atau sebagai lawyer? Saat ini saya mencintai lawyer, tapi secara spesifikasi dunia pers menyenangkan. Menyenangkan ya. Oke, lanjut Bang ya. Oke. Sukanya sama kopi atau teh Bang? Kopi. Kopi. Nggak suka ngeteh? Suka kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasa tempat ngopi yang asik menurut Abang gimana Bang? Di mana kopi yang menyenangkan, ramai untuk diskusi, saya akan singgah. Luar biasa. Artinya sambil ngopi mencerahkan juga di situ. Diskusi. Lanjut Bang ya. Sukanya musik apa nih Bang? Pop apa dangdut Bang? Saya sebetulnya lebih suka country. Country luar biasa. Nah kalau bicara country, Helmi Yahya salah satunya ya? Salah satunya. Lagu favorit apa Bang dari country Bang? Kalau itu country road yang country road ya. Tapi saya mau ngasih dua pilihan Bang nih. Bicara dangdut nih. Ya. Sukanya Inul atau Dewi Persik Bang? Saya Dewi Persik. Dewi Persik ya. Ngebor. Apa patah-patah dia. Iya. Terakhir Bang. Masih bertahan di PDMP atau nanti berkarir profesional di lawyer? Saya berharap dalam kehidupan ada dua aspek. Kehidupan itu mulia di mata Allah, terhormat di mata manusia. Betul. Di usia saya 56 masuk 57 ini, saya ingin memberikan sebuah kemuliaan dalam hidup saya di hadapan Allah dan memberikan kehormatan di mata manusia. Artinya saya memberikan kontribusi sepanjang pemerintah Kota Bekasi dan direksi yang baru membutuhkan saya. Hablum minallah, hablum minannas. Luar biasa. Seorang ustadz juga ada Iqbal ya. Insyaallah. Baik Iqbal, terima kasih sudah hadir di Rujuk Podcast. Kawan Rujuk, tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.